Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 170 bagian kedua. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum tajwid namanya ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung aqrab, ikhfa aqrab. Sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf ta. Huruf ta makhrajnya dekat dengan nun, sehingga nun sukun dibunyikan samar-samar menuju makhraj huruf ta disertai dengung, dengungnya sedikit. Jadi suara yang masuk hidung masih sedikit, aliran suara dari mulut masih banyak ya. Jadi kita siap-siap ke makhraj huruf ta. Wa intak, huruf kaf selain dari segi suara sifatnya syiddah ya, kuat, tak. Kemudian dipermudah dengan adanya sifat lain yaitu sifat dari segi angin yaitu keluar angin. Tak. Untuk kaf yang sukun anginnya keluarnya belakangan ya setelah keluar suaranya. Wa in takfuru, huruf ra dibunyikan secara tafkhim. Sebab huruf ra berbaris di atas yaitu baris dhammah. Maka cara bacanya ditebalkan. Cara menebalkannya adalah dengan mengangkat pangkal lidah kita. Ru. Wa in takfuru. Ru ada hukum mad namanya mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka cara bacanya panjang huruf ra-nya ini 2 harokat. Wa in takfuru fa inna. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah. Karena nunnya bertasydid. Cara bacanya dengung. Jadi bunyi n-nya tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Fa inna lillahi. Lam jalalah dibunyikan secara tarqiq sebab huruf sebelumnya berbaris kasrah, maka dibacanya tipis. Lillah bunyinya lah ya. Lillahi la matabi'i muqaddar karena ada huruf lam dengan baris fathah yang panjang. Cara bacanya panjang lamnya ini 2 harokat. Fa inna lillahi ma ada hukum mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya didahului baris fathah. Maka dibacanya panjang mimnya 2 harokat. Mafi jika berhenti di fi hukumnya mad tabi'i. Karena huruf ini adalah ya sukun huruf mad. Ya sukun didahului kasrah panjang 2 harokat. Nah, tapi dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasal madnya gugur, fi-nya dibaca pendek, fis langsung masuk ke sin. Namanya takhalus bil hadfi. Takhalus bil hadfi itu adalah disebabkan karena adanya pertemuan 2 sukun, di mana sukun pertama huruf mad ya sukun, huruf kedua sin sukun. Nah, kenapa huruf keduanya sukunnya sin ya? Karena sin tasydid ini mengandung sin sukun dan sin fathah. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan secara bunyinya. Jadi kalau wasal fi-nya nggak ada ya sukun, artinya fi pendek. Mafis. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu sin, maka alif lamnya tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi. Fis sama. Ma mad tabi'i muqaddar karena huruf mim berbaris fathah panjang. Maka cara bacanya mim panjang 2 harokat. Ma fis samawa
Wa matobi'i muqaddar, karena huruf waw berbaris fathah yang panjang. Cara bacanya panjang wawunya 2 harokat. As-samawati wal. Kemudian hukum alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah. Maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas. Wal, atau dinamakan dengan izhar qamari. Wal ar. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka dibaca ra-nya tebal. Wal ar. Ra-nya tebal dan dhad ini harus tetap terbaca, tapi jangan sampai mantul ya. Tidak juga dhadnya dihilangkan jadi wal ar, tidak ya, tapi wal ar langsung ke makhraj huruf dhad. Kemudian tanda waqafnya dinamakan dengan al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wa ka matobi'i dhahiri, karena ada alif didahului fathah maka dibaca panjang 2 harokat. Wa kana Allah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka dibacanya tebal, pangkal lidah dinaikkan. Allah. Wa kana Allahu. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca atau dinamakan dengan idgham syamsi. Wa kana Allah. Ma matobi'i muqaddar karena huruf lam barisnya fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa kana Allahu ali. Li matobi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah. Maka huruf lam panjang 2 harokat. Aliman. Kemudian ada hukum izhar halqi sebab ada tanwin fathah yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha, maka tanwin kita bunyikan dengan jelas n. Aliman haki. Ki matobi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf kaf panjang 2 harokat. Hakimah. Ma jika berhenti hukumnya mad iwad sebab ada baris tanwin fathah yang kita waqafkan atau kita berhentikan. Cara bacanya panjang 2 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.